Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan yang kedua ini, kemarin kan kita sudah bahas kita sudah bahas bagian ini ya, bagian pengukurannya. Hari ini kita bahas mungkin lebih ke bagaimana ketidakpastian dari suatu pengukuran itu. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita mulai dengan ini ya, hari ini kita mulai dengan pengukuran, tapi lebih ke ralat pengukurannya. Di sini ada pembahasan dari Lord Kelvin 1824 sampai 1907, ya kan? Bila seseorang dapat memberikan ukuran kepada sesuatu yang dibicarakannya, serta menyatakan dalam angka-angka, ia memang tahu tentang apa yang dibicarakan. Tapi bila ia tidak mampu mengungkapkannya dalam angka-angka, berarti pengetahuannya dangkal. Jadi secara tidak langsung kita dituntut untuk berhitung. Secara tidak langsung kita dituntut untuk berhitung. Untuk bagian sini kan. Nah, lalu ada aksioma. Kalau untuk aksioma sendiri kan sudah saya jelaskan pertemuan waktu matrikulasi kan. Kalau aksioma itu sesuatu memang yang tidak perlu lagi dibuktikan, karena ada tiga macam itu sebenarnya kan. Ada teorema, kalau teorema itu sesuatu yang dibuktikan, yang memang perlu kita buktikan. Ada aksioma, itu tidak perlu lagi kita buktikan. Dan postulat sebagai garis bantu atau pendekatan. Sini untuk aksioma dalam pengukuran itu ada dua. Yang pertama itu adalah bahwa tidak ada pengukuran yang tanpa ada kesalahan kan. Semua itu pasti ada kesalahan. Kesalahan di sini mungkin lebih ke ketidakpastian ya. Ketidakpastian di sini mungkin ketidakpastian dari alat yang kita gunakan, ketidakpastian dari dari si pengukur dan lain-lainnya, ada kesalahan parallax dan lain-lain. Lalu ada aksioma kedua. Aksioma kedua ini adalah hasil pengukuran hampir tidak berarti berguna kecuali kesalahan, ketidakpastian yang terkait dengan pengukuran itu sendiri. Maksudnya untuk aksioma kedua ini kita dituntut untuk mengukur berulang-ulang ini, ya kan, untuk menghindari kesalahan. Maksudnya kita lebih memperkecil kesalahan itu. Selanjutnya ada ketidakpastian dalam pengukuran. Yang pertama itu tentang presisi, lalu ada akurasi. Coba kalian lihat di gambar ini kan. Dari gambar ini ada titik merah di tengah, lalu ada jari-jari pertama, ya kan? Jari-jari pertama, lalu ada jari-jari kedua. Juga sama pada gambar yang lain. Lihat tanda-tanda plusnya ini kan adalah nilai ini. Anggap saja ini nilai yang terukur. Nilai yang terukur jika kita dipertemukan hal-hal yang seperti ini, ya kan? Hal yang seperti ini berarti ini presisi tapi tidak akurat. Kenapa presisi? Karena presisi dia masih masuk pada lingkaran ini ya, masih masuk pada lingkaran ini. Ini presisi tapi tidak akurat. Nah, selanjutnya yang kedua ini, lihat kan? Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ini tidak presisi karena terlalu berhamburan ya. Titik-titik datanya ini, titik ini kan datum, titik-titik datumnya ini terlalu berjauhan. Ya, ini terlalu berjauhan. Tetap tidak. Ya. Maaf Pak, ini materi Bapak yang tidak kelihatan, dia gelap jadinya. Iya kan? Yang lain ya. Kelihatan tidak? Kelihatan Pak. Coba kamu geser lagi, teman. Geser ke slide-nya. Sebentar. Ya ada Pak. Adalah.
Kita lanjut ya. Ini kan Nggak ada, Pak. ini datum-datumnya. Datum-datumnya ini kan beramburan ini, ada yang di sini, ada yang di sini dan di sini kan. Ini kan agak jauh ini. Kalau lihat kalau data sains itu ini tidak bisa kita olah. Bisa kita olah sih, tapi memerlukan beberapa cara. Mungkin kita normalisasi atau kita imputasi dan lain-lain. Tapi nantilah kita akan bahas hal-hal yang seperti itu. Kalau ini tadi presisinya, karena presisi tapi tidak akurat yang ini ya, karena ini kan berdekatan, datum-datumnya ini berdekatan, tapi masih jauh dari ini kan, masih jauh dari titik ini kan yang kita tuju. Lalu selanjutnya yang gambar yang ketiga kan, ini gambar yang ketiga ini presisi dan akurat, karena memang ya kan untuk tingkat akurasinya ini tinggi ya, akurasinya ini tinggi, presisinya juga sangat bagus karena dia kan datum-datumnya ini berkelompok kan di sini. Datum-datum berkelompok, lalu dia diharapkan pada titik merah ini. Sehingga ini dari sini kita bisa buat kesimpulan bahwa presisi itu sebagai informasi, ya kan? Sebagai informasi kepastian dari hasil pengukuran. Kalau presisi titik-titik datum ini informasi. Kita diberikan informasi bahwa rentang datanya itu harus seperti inilah yang kita harapkan. Ya kan? Tapi itu baru presisi, ya kan? Sedangkan akurat ini dia informasikan lagi seberapa dekat sih pengukuran kita terhadap nilai yang sebenarnya. Ya kan? Berarti yang ini harus mendekat. Jadi ya pengukuran yang bagus itu yang harusnya sesuai dengan ini. Sebagai contoh lah. Misalnya gravitasi kan. Gravitasi itu kan 9,8 meter second kuadrat, ya kan? Gravitasi. Lalu ada pengukuran misalnya nantilah kita buat pengukuran. Misalnya pengukuran ada yang dapatnya itu 9,86. Dia agak naik dikit kan. Ada yang 9,7, ada yang 9,75, ada yang dapat 9,3, ya kan? Tapi tiba-tiba ada yang dapat 6, ya kan? Berarti yang lainnya itu kan mendekat, tiba-tiba ada yang dapat 6, jadi 6 itu mungkin sekitar sini. Nah, data-data inilah yang harus kita buang nanti. Makanya nanti setelah ini ada kriteria penolakan data. Jadi data-data mana yang harus kita olah, data-data mana yang harus kita tidak perlu kita olah, kita buang itu tidak jadi masalah. Jenis datanya sih banyak, ada yang outlier, ada yang outlier, ada yang null, ada yang none, number of none kan, yang kosong itu. Paham kan ini? Ada yang bertanya tidak tentang presisi dan akurasi ini? Tidak ada. Kita lanjut ya. Ini presisi dan akurasi sudah, lalu ini kan. Misalnya ini kecepatan cahaya, ini ada contohnya ya, contoh pengertian ini ya. Misalnya kita diberikan contoh tentang presisi dan akurasi. Misalnya kecepatan cahaya itu berdasarkan perhitungan teori kan, ini kan berdasarkan teori. Teori itu mengatakan kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kecepatan cahaya kan ditentukan ini secara teori ya, teoritis, nilai teoritis. Lalu ada pengukuran pertama yang tadi kan, misalnya siapa lah di sini yang mengukur ini kan, dia peroleh hasilnya itu 2,9998 kali 10 pangkat 8 meter per second, ya kan? Ini pengukuran pertama. Pengukuran kedua itu 2,9999 kali 10 pangkat 8, ya kan? Sedangkan pengukuran ketiga itu adalah 2,99999995 kali 10 pangkat 8 meter per second. Di sini kalau kalian dapat hal yang seperti ini, coba lihat dulu. Di sini angka pentingnya berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 angka penting kan? Ini juga sama, 5 angka penting. Dan ini ada 6 angka penting. Iya kan? 2, 4, 6. Selanjutnya kita coba kita telah dulu.
untuk masalah seperti ini, ya kan, perbedaan nilai ini terhadap nilai teoritisnya itu menginformasikan akurasi, ya kan? Informasinya ini akurat karena mendekati toh. Ini kan 3, sedangkan di sini kita perlu 2,998. Ini sudah akurat, ini sudah bisa kita definisikan ini akurat, ya kan? Akurasinya ada. Lalu pengukuran kedua juga sama, toh. Akurasinya itu tetap akurasi akurasi hasil pengukuran itu bertambah dari di sini digitnya 8, ya kan? Digit 8 menjadi 9. Tetapi presisi hasil pengukurannya tetap, presisinya tetap, ya kan? Dari sini ke percobaan pertama ke percobaan kedua ini seperti ini. Ini kan akurasinya bertambah, tapi presisinya tetap kan? Lalu percobaan ketiga ini akurasi dan hasil pengukurannya meningkat. Itu kenapa? Karena semakin ini ya, semakin digit ini semakin banyak, berarti itu sebenarnya lebih bagus. Jadi misalnya ada percobaan keempat, ya, ada pengukuran keempat, dia itu peroleh 2,99999, itu malah lebih bagus lagi. Karena itu kan akan lebih mendekati ini kan. Makanya tadi untuk presisi itu adalah kumpulan datum kan informasi untuk kita diarahkan ke sini. Diarahkan ke sini itu yang namanya akurasi tadi. Lalu ada beberapa jenis ketidakpastian, ya kan? Ada beberapa jenis ketidakpastian. Ini yang pertama itu ketidakpastian sistematis. Ketidakpastian sistematis ini misalnya kan, ini contoh misalnya sebuah mikrometer yang punya nilai 0, ya kan? Punya nilai 0 itu 0,004 apabila rahangnya ditutup. Coba nanti kalian coba naik ke lab nanti. Kalau rahang mikrometer itu kita tutup, dia tidak menunjukkan angka 0 tapi ini 0,004. Nah, dari sini dia kesalahannya itu dia di sini, tapi kan kecil kan? 0,004 ini sekitar berapa persen ini? Kecil lah dia. Ini sangat kecil ini kalau sampai 3 angka di belakang koma. Ini ada ketidakpastian sistematisnya, berarti alatnya itu. Lalu ada ketidakpastian acak. Ketidakpastian acak ini mungkin ini ada yang di sini kita tekankan yang di dalam kurung ini kan. Itu bisa kebetulan, ada statistiknya atau eksperimen kita yang perlu dipertanyakan ini. Kalau ketidakpastian acak. Ini banyak loh. Kalau ini saya lebih result ke sini ya, resultnya di sini. Jika betul-betul acak akan mempunyai kebolehjadian ke arah negatif dan positif yang sama. Kalau ketidakpastian acak ini kalau di statistik itu lebih ke skewness, kurtosis, dia lebih ke situ kemencengannya. Kalau datanya itu dia miring ke kanan atau lebih miring ke kanan atau lebih miring ke kiri. Tapi kita akan bahas nanti. Pertemuan pertama dan kedua kita baru diperkenalkan kan. Hanya informasi bahwa ternyata kita melakukan pengukuran itu tidak kita ukur-ukur saja. Prosedur yang harus kita lakukan. Selanjutnya ada ini ya, arti penting ketidakpastian pengukuran. Misalnya ada contoh ini. Apakah sebuah cincin terbuat dari emas atau logam campuran? Ini kan, ini contohnya. Apakah sebuah cincin itu terbuat dari emas atau logam campuran? Misalnya diketahui untuk rho dari emas itu sendiri adalah 15,5 gram per sentimeter kubik. Untuk rho emas ya, massa jenis emasnya. Sedangkan massa jenis logam campuran itu, ini rentang ya, 13,8 sampai dengan 15,5. Ini rentang ya. Ada garis datar di sini sebenarnya. 13,8 sampai 15,5 gram per sentimeter kubik. Ini ada dua perlakuan di sini. Yang pertama itu hasil pengukuran tunggal. Yang kedua itu dilakukan dengan pengukuran berulang. Hasil pengukuran tunggal ini kita peroleh bahwa massa jenis cincin itu 15 gram per sentimeter kubik. Hasil pengukuran tunggal kan. Kesimpulannya apa?
kesimpulannya berarti bisa dua-duanya kan. Dia bisa terbuat dari emas, dia juga terbuat dari logam campur, ya kan? Dua-duanya masuk karena 15 gram per cm kubik ini punya si emas ini dan punya juga si logam campur ini. Kalau untuk pengukuran tunggal berarti dua-duanya bisa masuk ini, ya kan? Bagaimana dengan pengukuran berulang, ya kan? Massa jenis cincin, ya kan? Ini diperoleh massa jenis cincin itu 15 plus minus 2. Ya, 15 plus minus 2 gram per cm. Ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya tetap sama juga, ya kan? Karena 15 ini kan masih di areanya massa jenis emas sama massa jenis logam campur ini. Dia masih di daerahnya yang dua ini. Misalnya coba kita lihat di garis bilangannya kan, misalnya di sini ada daerah 13 dan antara 13 dan 15 dan 15 sampai dengan 17. Ini maksudnya ini untuk hasil pengukuran berulang seperti ini dia peroleh. Lalu selanjutnya ini, misalnya ini kan, hasil pengukuran berulang dengan alat yang lebih presisi dan akurat. Ini tadi mungkin dia alatnya yang dia gunakan itu tidak presisi. Ya kan, tidak presisi. Tapi ini misalnya alat yang dia gunakan itu presisi dan akurat, ya kan. Dalam pengukurannya dia peroleh data seperti ini. 13,9 plus minus 0,3, ya kan? Kesimpulannya ini apa? Ya kan, berarti cincin itu terbuat dari logam campuran karena data yang diperoleh kan 13,9 berarti sekitar sini kan, sekitar sini. Sedangkan ambang batas dari logam campuran ini adalah di atas, berarti dari 13,8 sampai 15,5. Jadi sekitar sini sampai sini, ya kan? Sampai sini lah yang 15,5. Jadi untuk area sini, berarti ini areanya apa ini kalau yang 13,9? Ini kan logam campuran kan? Lalu ada ketidakpastian. Yang pertama itu adalah ketidakpastian mutlak, absolute uncertainty. Ini ada ketidakpastian mutlak, ya kan? Ketidakpastian mutlak itu yang ininya delta x-nya ini. Jadi misalnya diberikan informasi seperti ini kan, x sama dengan x bar, ini x bar ya cara bacanya, x bar plus minus delta x, ya kan? X barnya ini adalah hasil terbaik. Biasanya itu nilai dari rata-rata. Misalnya datumnya ada 100, ya kan? Dari 100 datum itu berapa? Jumlah 100 data dibagi dengan 100 kan? Itu adalah x bar ini nilai rata-ratanya, hasil terbaiknya. Lalu ini adalah ketidakpastian absolutnya, delta x ini. X ini ketidakpastian absolut. Misalnya contoh kan? Misalnya ada pengukuran yang pertama, X sama dengan 25,0 meter plus minus 0,5 meter. Lalu ini, lihat ini kan, X barnya itu berarti yang ini. 25,0 ini X barnya, sedangkan delta X itu adalah ini, ketidakpastian mutlaknya. Nah, juga sama dengan ini, juga sama. 1,34 ini adalah X barnya, dan 0,01 ini adalah delta X-nya. Ya, kalian paham, dipahami ya, ada ketidakpastian mutlak. Lalu ada ini lagi ketidakpastian itu seharusnya hanya dituliskan dengan satu angka signifikan. Sebenarnya ini masih ada kekeliruan ini. Seharusnya itu dia mengikuti dari hasil terbaiknya. Kalau hasil terbaiknya itu ada 2 angka di belakang koma, berarti ralatnya itu bisa kita tulis 2 angka di belakang koma. Kalau di sini kita peroleh 3 angka kan di belakang koma, ini juga bisa kita lakukan kita nulisnya itu 3 angka di belakang koma. Tapi bagusnya itu dituliskan 1. Tapi tidak semua sih, karena ada untuk alat yang memang butuh presisi yang paling akurat dan presisi yang paling bagus ya, lebih bagusnya itu banyak angka di belakang. Untuk sini kan misalnya 0,0001 itu kan lebih bagus lagi alatnya.
Ini mungkin hanya informasi saja ya. Misalnya kita buat ini contoh ya. 65,5 second plus minus 0,88135 second. Ini salah kan? Salahnya itu karena ini ya, yang 5 ini kan satu angka di belakang koma kan? Sedangkan ini banyak, 1, 2, 3, 4, 5, ini banyak. Nah, ini salah ini. Kalau ini benar kan? Ini benar, nah, karena satu angka di belakang koma, ini juga satu angka di belakang koma. Ini salah. Lalu ini bagaimana? Ini benar, karena ini kan 2 angka kan? 2 angka. Kali 10 pangkat 4 mm kuadratnya. Ini hasil seharusnya tidak boleh dinyatakan dengan angka yang signifikan. Yang pertama ini kan, ini yang pertama. Yang kedua itu hasil seharusnya itu tidak boleh dinyatakan dengan angka signifikan yang melebihi ketidakpastian. Yang mengikuti misalnya ini 4,372 plus minus 0,2. Ini salah. Lalu ada 4,4 plus minus 0,2. Ini benar kan? Itu tadi yang saya bilang. Dia mengikuti ini. Ini masih sama sih, masih informasi yang sama dengan yang sini. Kemudian ada estimasi. Ada estimasi ketidakpastian mutlak. Ini ada estimasi, ya kan? Estimasi yang pertama itu ini tentang single reading. Single reading itu ketidakpastian dalam pembacaan. Jadi kita sebagai seorang saintis itu, apalagi lebih ke data science ya, data science kita harus lebih pintar baca data. Misalnya datanya ini mungkin, datanya ini linear. Datanya ini bentuknya ternyata non-linear. Data ini harusnya saya kerjakan dengan logaritmik atau eksponensial. Ya, kalian harus pintar baca. Makanya kalau misalnya ada pembacaan kita dari awal itu salah, kita nganalisis juga itu pasti salah. Analisisnya pasti salah. Ya kan? Makanya ada ketidakpastian dalam pembacaan tugas. Tapi kalau untuk ketidakpastian ini dia lebih ke alatnya ya. Kalau pembahasan ini dia lebih ke alatnya, alat yang kita gunakan. Misalnya penggaris itu ketidakpastian itu setengah dari skalanya. Ingat ya, kalau penggaris setengah dari skalanya, misalnya ini kan. Tapi biasanya itu untuk pengukuran tunggal. Kalau seperti itu kita pakai skala dari setengah dari skala pengukuran. Ketidakpastian tunggal. Misalnya ini ada contohnya. Misalnya jika pembagian skala terkecil alat ukur 1 mm, penggaris itu kan 1 mm ya. Kalau ada misternya kalian bisa, mumpung tidak ada mister di sini. Di mistar itu kan apa namanya, skala terkecilnya itu kan milimeter kan, di mistar itu. Penggaris yang biasa di kios-kios yang banyak orang jual. Yang 1 mm. Sehingga ketidakpastian ini ya, single reading-nya itu adalah setengah dari skala terkecil. Berarti 1/2 dari 1. Ya kan, setengah dari 1 adalah 0,5. Ya kan, misalnya, jadi kalau kalian hitung panjang, saya kayak pertemuan kita yang pertama, hitung panjang pensil itu adalah 30 cm, kepanjangan 15, anggap saja 15 cm kan, 15 cm berarti plus minus 0,5. Itu untuk pengukuran tunggal ya. Kalau pengukuran berulang beda lagi. Lalu ada ini untuk pengukuran berulang ya. Untuk pengukuran berulang itu repeated measure. Ini pengukuran berulang. Dia rumusnya seperti ini. Ya kan? Dia rumusnya seperti ini, simpangan baku dari rata-rata. Ya. Ini ada simpangan baku dari rata-rata itu sama dengan, ya kan? Ini untuk ketidakpastian berulang ya. Simpangan baku rata-ratanya itu sama dengan, ya, simpangan baku ini indeksnya N-1 dibagi dengan jumlah akar dari banyak datanya, ya kan? Dibagi dengan berapa sih banyak datanya di sini. Misalnya ini kan, dari pengukuran sini kita diberikan datum-datum seperti ini, 12,2, 12,3, 12,6 sampai dengan 12,4.
Karena kita diberikan informasi seperti ini ya. Langkah pertama itu kita cari rata-ratanya dulu. Secara tidak langsung, tapi sebelum itu, ini berarti pengukurannya berulang kan, karena banyak atau data yang diberikan di sini. Jadi pengukurannya berulang. Jadi yang pertama itu kita cari rata-ratanya, 12,2 ditambah dengan 12,3 sampai dengan 12,4, lalu dibagi dengan banyaknya ini kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita peroleh hasilnya pasti ini 12,35. Ini sudah. Dari sini, ini kita cari lagi simpangan bakunya. Simpangan baku dari sini coba kita saya kasih contoh ya. Saya buka Excel dulu. Biar kalian paham. Saya stop share dulu ya, lalu saya share dulu. Kelihatan tidak? Ya, lihat. Kelihatan tak? Nah, ini kan datanya itu diberikan berapa saja tadi? $12,2 kan? 12,2, 12,3, 12,6. Coba bantu baca. 12,6 apa lagi? 11,9, 12,7, 12,7, dan 12,4. 12,4. Ini kan? Yep. Langkah pertama itu kita tentukan dulu rata-ratanya ini. Pertama itu kita cari rata-rata dulu ya. Pertama itu kita harus cari rata-ratanya. Rata-rata kan dari data ini. Langkah yang kedua kita cari baku kan, simpangan baku. Simpangan baku itu bisa juga disebut standar errornya, simpangan baku, ya kan? Tapi cari rata-rata 12,2 ditambah sampai sini kan, dibagi dengan 6, atau kalau pakai perintah Excel itu sama dengan, ya kan? Lalu kita tulis average, ya kan? Average kan rata-rata kan? Average ini kita blok. Kita blok ini lalu kita ukur. Kan? Kemudian enter. Sudah dapat kan? 12,35. Lalu selanjutnya apa? 12,35. Selanjutnya kita disuruh apa namanya? Diinformasikan untuk cari simpangan baku atau standar deviasi, standar error lah kalau biasanya. Standar deviasinya. Standar deviasi kalau untuk perintah Excel sederhana sama dengan ST. Ini kan? STDEV ini standar deviasi. Ini kan? Sama kita blok juga datanya. Kita blok datanya, lalu tekan enter. Sudah dapat kan? 0,288. Ini semakin banyak ini ya kan? Ini tapi cuma dia ngambil itu 3 angka di belakang koma. Yang ngambilnya 3 angka di belakang koma. Misalnya 3 angka di belakang koma tinggal perkecil ya kan? 0,288. Kita tinggal cari namanya ini kan, tinggal kita cari ininya ketidakpastiannya kan dalam pengukuran. Untuk ukuran berulang maka kita cari ini. Kita cari ini kan, kita cari ini tinggal dibagi saja. Berarti kalau kita cari hasilnya itu adalah ini kan, ini 0,228 kan, oh masih ada yang ketiga lah, jumlah data kan, jumlah datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, jumlah datanya itu. Selanjutnya adalah kita cari nilainya, cari nilai ya, cari nilai ketidakpastiannya kan, ketidakpastian.
Selanjutnya kita cari nilai ketidakpastiannya. Rumusnya kan ini kan, berarti sama dengan ya kan 0,228 ini dibagi dengan jumlah datanya. Ini berapa? Dibagi 6. Ya kan? Ya. Sama ya dibagi masih agak salah di sini. Harusnya dibagi dengan akar ya. Ya, akar 6. Akar kan, ada akarnya kan. SQRT. Akar itu SQRT ya. Ulang lagi ya. Pak ulangi dengan 0,288 ini dibagi dengan, kalau akar itu SQRT square kan. Ini lalu kita klik 6-nya. Itu kurang lagi. Lalu kita tekan enter. Sudah dapat 0,117615. Ya kan? Ini hanya bedanya ini hanya dia dua angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma ya pasti hasilnya sama. Nah, sama kan? Nah, kita peroleh. Sehingga dari sini kita bisa nulis. Kita buka Word dulu. Bisa nulis. Dari sini kita bisa nulis kan, tadi kan info apa ini kita di nanti ini kan X itu sama dengan X bar tau? X bar ini kan plus minus Delta X. Ada plus minus delta X. Kenapa kontrolnya tidak bisa? Keyboardnya masih agak bermasalah. Ya. X itu sama dengan X bar plus minus delta X. Ya, kita nggak masukkan nilainya. Kita masukkan nilainya berarti X-nya itu adalah, X barnya itu adalah ini kan 12,35 plus minus 0,12. Kita peroleh, kita tulis ulang. Berarti hasilnya itu adalah 12,35 plus minus 0,12. Sudah dapat nilai pengukuran 6 kali. Lanjut lagi. Sudah paham di sini ya? Sudah. Tadi sudah. Lalu ada selanjutnya itu ada ketidakpastian relatif. Selanjutnya ada ketidakpastian relatif, ya kan? Kalau ketidakpastian relatif kan tadi misalnya kita perolehkan ini kan. Ketidakpastian mutlak. Kalau ketidakpastian relatif itu rumusnya seperti ini. Ketidakpastian mutlak dibagi dengan nilai ukurnya. Ketidakpastian relatif. Lalu ini kalau yang informasi keduanya presentasi apa namanya? Presentasinya saja. Tidak usah. Kalau presentasinya tinggal dikali 100% saja. Saya contohnya ini kan. 25,0 atau inilah contoh yang kita punya tadi. Dan ini kan. Berarti kalau ketidakpastian relatif itu berarti nilai 0,12 ini dibagi dengan 12,35. Paham kan? Kalau ketidakpastian relatif ya, berarti delta X-nya ini dibagi dengan X. Nilai ukurnya. Nah, berarti kalau misalnya contohnya seperti ini, berarti 0,5 ini dibagi dengan 25.
hasilnya itu 0,02 kan? Atau kalau misalnya kita persentasenya, kita hitung persentasenya, berarti tinggal dikali dengan 100%. Kalau kali dengan 100% kan berarti hasilnya adalah 2%. 2%. Kesalahan relatif dari sini adalah 2%. Kalau misalnya tadi kita punya kan, kita dapatnya tadi berapa? Saya copy dulu ya. Tadi dapatnya berapa yang ini? Ini di copy ke sini. Bisa ya? Ya, ini kan, kita punya tadi kan ini kan. Tapi kalau misalnya kita cari kesalahan relatifnya itu sama dengan, ya kan? Sama dengan kesalahan relatif itu sama dengan berarti 0,12 ini jadi dengan 12,35 kan? Hasilnya berapa? 0,00009523. Misalnya kalau kita persenkan berapa ini? Misalnya kita buat persentase kan? Saya anggap saja kalau ini nilainya, ini persentasenya di sini lah. Persentasenya di sini. Kita tinggal persentasenya aja. Nah, berapa? 1% kan? Dari pengukuran 6 kali tadi, kesalahan relatifnya itu 1%. Ya lumayan kecil lah, tapi masih sangat besar ini. Minimal kesalahan relatif itu 0,0 lah, seperti itu. Tapi ini kan hanya informasi saja kan, informasi bahwa cara menghitung kesalahan relatif itu seperti ini. Yep. Kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, misalnya Ya, Pak. yang bentuknya itu logaritma seperti apa? Kalau bentuknya logaritma. Logaritma dan trigonometri ya, trigonometri dan logaritma. Yang pertama ini tentang trigonometri dulu. Misalnya X itu sama dengan 30 plus minus 1 derajat. Ya kan? X itu sama dengan 30 plus minus 1, kemudian diderajatkan. Berarti delta X-nya itu yang satu ini kan? Ya kan? Ya. Delta X-nya ini kan yang satu ini. Misalnya nilai dari cos X itu, misalnya cos X sama dengan 0,866. Ya kan? Cos X sama dengan 0,866. Kalau kita hitung arkusnya kan sekitar ini. Berarti antara ini, kalau 30 plus minus 1, ada dua kemungkinan kan? Bisa 30 plus 1, bisa 30 kurang 1, ya kan? Berarti di sini informasinya ada dua. Bisa cos 31 derajat dan bisa cos 29 derajat. Jadi rentangnya itu dari 29 sampai dengan 31. 31. Jadi nilai dari cos 31 itu adalah 0,857. 57. Sedangkan cos 29 itu adalah 0,875. Kita cari deltanya. Delta itu kan adalah apa namanya? Perkurangan ya kalau delta itu. Maksudnya apa namanya? Besar. Delta itu berarti sebelum sesudah dikurangi sebelum kan? Atau nilai batas atas dikurangi dengan batas bawah, itu bisa banyak sih. Tapi lo ingat ya, kalau delta ini berarti jaraknya itu sangat besar. Berarti tinggal kita kurangi saja 0,857, ya kan? Ini terbalik ya, tapi sama saja sih karena di sini kan dia gunakan mutlak, nah 0,857 dikurangi dengan 857. Tapi kan ini ada nilai mutlaknya ini di sini. Nilai mutlak itu berarti semuanya positif ya. Hasilnya berarti 0,009. Jadi nilai dari misalnya cos X ini hasil pengukurannya. Hasil pengukurannya itu 0,866. Jadi diperoleh berarti nilai cos X ini kan nilai ini bagusnya itu kita sajikan seperti ini. 0,866 plus minus 0,009 ini kan. Ini ada 3 angka kan. Ini ada 3. Seperti ini yang lebih. Untuk kita sajikan data seperti ini. Lalu bagaimana untuk fungsi logaritma? Bagaimana untuk fungsi jika bentuknya logaritmik ya? Misalnya X itu kita peroleh nilai X itu adalah 1,75 plus minus 0,02. Iya kan? Ini kita peroleh bahwa delta X-nya itu adalah 0,02. Ya kan? Delta X-nya 0,02.
Sedangkan ln X itu sama dengan 0,559. Ingat ya, kalau ln X itu seperti ini. Misalnya ada seperti ini ya. Ln X itu sama dengan berapa tadi? Ln X sama dengan 0,5596. 0,5596. Nah, ini kalau kita mau hilangkan ln-nya ini, ya kan? Kalau kita mau hilangkan ln-nya ini, berarti kita pakai fungsi eksponen. Ya kan? Eksponen itu kan pakai 10. Berarti ini, ya kan? Atau inilah X itu sama dengan eksponensial, lalu kita menjadi pangkat ini. Pangkatnya 0,5596. Ingat ya, kalau misalnya kita rubah dari bentuk ini kan logaritma natural sebenarnya, logaritma natural. Kita rubah dalam bentuk eksponen sial jadinya seperti ini. Berarti kita tulis ulang X-nya itu sama dengan eksponensial ini jadi, ya kan? Sama saja jika sama saja seperti ini. Seperti ini ya. Apa? Logaritma dari 4 kan? Logaritma dari 4 itu berarti misalnya log 4 2 log 4 itu kan hasilnya kan 2 kan? Bilangan pokoknya itu yang bagian sini. Bilangan pokoknya kan yang bagian sini sebenarnya. Tapi karena tidak ditulis, ini sebenarnya 10. Yang gini 10, tapi tidak biasa ditulis. Nah, coba kita cari ya nilai eksponensialnya ini. Kita pakai guna fungsi Excel. Apakah sama? Kan? Kita coba ya. Ini eksponensialnya dari berapa tadi? 0,5596. Cari ya. Nah, hasilnya adalah 1, ini ya. Hasilnya 1,74. Kita cek di sini, benar tidak? 749. Ya, berarti nilai dari sini tadi berapa? 1,74 lah, 1,74 atau 75 lah. Kalau misalnya kita kan 75 lah. Nah, ini dekat ini kan, di antara sini tahu, di antara 1,77 dan 1,73. Ya, makanya itu presisinya itu, presisi hasil pengukuran itu misalnya pengukuran pertama kita dapat 1,77, yang kedua 1,73. Sedangkan hasil dari sini tadi kan kita dapat itu 1,75. Itu masih bisa ya, karena masih dalam rentangannya. Masih dalam rentangan data ini, sehingga untuk deltanya itu kita nilai mutlakkan ini sama dengan fungsi dari trigonometri tadi. Ini kurang ini lalu dibagi dengan 2, hasilnya 0,0114. Nah, 0,0114 tidak ditulis semua kan, karena di sini informasinya ini dia hanya nuliskan itu 2 angka di belakang koma, sehingga di sini cukup kita nulisnya itu 2 angka di belakang koma saja. Lalu ada ini ya, ini rumus-rumus tentang rumus praktis perhambatan ketidakpastian. Ini rumus praktisnya. Coba baca nanti. Misalnya, jika X-nya ini A tambah B atau A kurang B, ya kan? Misalnya A tambah B dan A kurang B, maka delta X-nya itu, ini kan, akar dari delta A kuadrat ditambah dengan delta B dikuadratkan. Ingat ya, cara bacanya yang seperti ini ya, delta A dikuadratkan ditambah dengan delta B dikuadratkan. Yep. Misalnya bentuknya penjumlahan dan pengurangan seperti ini. Rumusnya sama. Kalau untuk perkalian dan pembagian, berarti dia disajikan seperti ini, delta X per X, ya, delta X per X sama dengan akar dari delta A per A ini dikuadratkan ditambah delta B bagi B ini dikuadratkan. Lalu bagaimana jika bentuknya itu ada pangkat kan, eksponensial? Bagaimana jika bentuknya itu pangkat, ya kan? Jadi modelnya seperti ini nanti ya, kalau pangkatnya berarti del N itu bisa dengan delta A dibagi dengan A.
Lalu bagaimana jika ada konstanta? Ya kan? Bagaimana jika ada konstantanya? Ini kan ada konstanta K kan? X sama dengan K dikali dengan A. Ya. Sehingga nilainya ini nih. Delta X itu sama dengan K dikali dengan delta A. Di mana delta A sendiri kan kita sudah dapat tadi kan? Delta A itu sendiri kan ini kan nilainya kan? Delta A, kalau delta ini kan, kalau delta A kan ini. Sehingga delta A dibagi dengan A. Lalu bagaimana jika koefisien ini miliknya si A, atau bisa ini kan, koefisiennya milik si A tapi di B ini dia sendiri, atau bentuknya linear lah, linear positif, ini linear negatif. Seperti ini. Nanti kalian bisa baca sampai dengan misalnya bentuknya seperti ini, ya kan, bentuknya seperti ini. Nanti kita akan buktikan ini kenapa bisa seperti ini. Kita akan buktikan ini kenapa bisa begini, tapi lebih bagus kita lihat contoh kan. Ini kita lihat contoh berikut. Misalnya, jika diketahui massa itu 1,33,2 plus minus 0,2 gram. Ya kan? Ya. Nah, diberikan seperti ini. Volume pertama itu 5,1 plus minus 0,2 cm kubik. Volume pertama. Sedangkan volume kedua itu adalah 22,3 plus minus 0,1 cm kubik. Lalu untuk ketidakpastian untuk row-nya ini, kita pada persamaan ini ya, row itu adalah M per V. Tapi di sini, kenapa V kurang V1? Karena ada dua, ada dua volume ya, kan yang kita gunakan volume setelah dan volume sebelumnya. Sebelum. Nah, lalu diberikan ini kan, lalu diberikan graf, tabel seperti ini. Diberikan tabel, ya kan? Diberikan tabel ini, KM ini, ya, KM ini adalah ketidakpastian mutlaknya, sedangkan KR itu ketidakpastian relatif. Berarti nilai dari KR ini adalah 0,2 dibagi dengan 133,2 adalah 0,0015, ya kan? Nah, ini juga sama, 0,1 bagi ini berapa hasilnya ini? 0,1 bagi ini hasilnya ini, lalu ini juga sama, 0,2 bagi ini hasilnya ini. Kita sudah dapat kan? Kita sudah dapat ini, kita tinggal cari. Misalnya untuk V2 kurang V1. Untuk V2 kurang V1 kita kembalikan ke sini tadi. V2 kurang V1 kan berarti kita pakai ini kan? Jadi kita pakai rumusan ini. V2 kurang V1 kita peroleh. Berarti delta V2 kuadrat, kalau dikuadratkan ditambah dengan delta V1 dikuadratkan. Berarti 0, ini kan delta V2 kuadrat berarti ini toh, ini 0,2 dikuadratkan ditambah dengan 0,1 dikuadratkan. Kita kasih contoh. Ini ya, mana? Kelihatan tidak? Ya, lihat. Ini saja ya. Nah, kita kasih situ. Kan berarti delta X itu berarti sama dengan ini kan, sama dengan akar dulu toh, S RT V2. Delta V2 itu adalah ini kan 0,1 tapi ini lalu dipangkatkan 2 ya toh, ditambah dengan delta V1 dikuadratkan, berarti ini kan 0,1 dipangkatkan 2, lalu kita tutup kurung, hasilnya berapa? Sama kan? 14 sama kan? Berapa? Ya, sama. Nah, selanjutnya kita cari row-nya tadi kan, row-nya itu adalah M dibagi dengan delta V, M per delta V, massa jenis kan? Ya. M per delta V, berarti M-nya ini adalah 133,2, V2 kurang V1 kan ini kan 17,2 kan? 2,3 kurangi dengan 5,1 kan 17,2. Kita dapat ini hasilnya berarti Ya. 7,744. Nah, gram per meter kubik. Nah, sehingga kalau ini kan kita sudah dapatkan delta X-nya. Sedangkan ini kita cari delta P-nya lagi. Karena ini bentuknya pembagian, berarti kita pakai yang pembagian. Yang ini kan,
Tampak kerumitan pembagian sini. Sehingga dari sini delta P, ya kan, delta P per P itu sama dengan berarti delta M. M dipangkatkan 2, dikuadratkan, ditambah dengan delta X dx dikuadratkan 2. Ini tinggal dimasukkan saja nilainya. Kita masukkan nilainya, hasilnya kita peroleh seperti ini. Ini ya, 7,74 plus minus 0,0 gram per sentimeter. Habis. Waktu juga pas ya, 7, jam 8.21. Kalian masih ada kuliah dengan yang lain ya? Kita stop share ya, berarti stop share. Iya, Pak. Nanti tugas lewat endingnya kalian cek nanti. Iya, Pak. Hari ini siapa yang hadir? Ada semua kan? Tidak hanya berapa nih? 6 orang. Tadi Ismail. Aida sama Alif terikut sih. Tadi ada Alif tapi dia keluar tadi. Dia lagi nge-lag jaringannya.